اللهم ارحمنا بالقرآن. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan yang baik ini, perkenalkan, nama saya Fat Al-Huzaib, saya domisili di Bandung, di Royal View Resident, dan saat ini kita dalam rangka ingin menyampaikan satu kabar gembira untuk umat Islam. Nah, sebenarnya untuk kabar gembira ini untuk umat Islam seluruh dunia, karena kita sedang membawa satu solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam secara keseluruhan di seluruh dunia. Nah, apa itu solusinya? Tentang bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dengan cara yang mudah, efektif, menyenangkan, dan ternyata ini fasilitasnya atau alatnya ini, metodenya ini cocok untuk semua umur. Oke, untuk keberkahan, insya Allah kita baca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iya. Nah, alhamdulillah. Tampil ya. Sudah tampil Ustadz. Sudah tampil. Tampil, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Para tamu undangan, di sini ada Pak Bambang, Insinyur Pak Bambang ya, ada Ibu Sarah, dan semua para pemilik owner Quran Center. Jadi saat ini adalah kita berada di era digital, era modern. Semua kegiatan-kegiatan beralih kepada yang sifatnya digital, artinya kepada dunia teknologi. Nah, disinilah kita sebagai kaum muslimin juga harus melek terhadap kondisi saat ini, di mana kita sedang bersaing, bahkan berperang secara cyber terhadap teknologi ini. Apapun itu, dalam bentuk sebuah industri gaming, industri sosial media yang sifatnya ini, bahkan tentang cara jual beli pun sekarang serba online. Nah, inilah satu langkah gebrakan yang harus kita lakukan juga sebagai kaum muslimin. Bagaimana kita bisa bersaing di dunia teknologi ini justru untuk kepada hal-hal yang bermanfaat. Nah, apalagi di sini kita akan membawa satu solusi yang luar biasa untuk kaum muslimin, yaitu apa? Bagaimana kita dapat memberikan kesadaran kepada umat Islam tentang pentingnya kita mempelajari tafsir harfiah atau tafsir lazzi daripada Al-Quran. Sehingga ketika kita bergerak di bidang edukasi tentang pentingnya memahami makna Al-Quran ini, maka umat Islam insya Allah akan lambat laun akan dekat kepada Al-Quran. Nah, di sini kita sebut ada preview peluang muamalah. Kenapa? Karena kita akan lihat bahwa fakta hari ini kitab suci atau Al-Quran yang sendiri adalah yang paling banyak dibaca dan dihafal oleh kaum muslimin. Tetapi ada satu permasalahan. Kenapa kita sebut permasalahan? Inilah yang menjadi pokok kenapa akhirnya Al-Quran itu tidak lagi bisa dijadikan pedoman hidup bagi penganutnya, bagi umat Islam. Kenapa? Kita hanya selevel bisa membaca, tapi kita tidak bisa memahaminya. Kita belum memahami pesan atau makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Nah, sehingga ini kalau keadaan ini, ataupun kekacauan ini, ataupun permasalahan ini tidak diselesaikan, maka otomatis akan menimbulkan satu akibat. Apa akibatnya? Umat Islam akan jauh daripada Al-Quran. Sehingga Al-Quran akan sulit dijadikan untuk pedoman hidup. Nah, kalau hari ini orang-orang tahu, mungkin ada ibu-ibu beli mesin cuci, microwave, maka pertama kali yang akan dicari adalah buku panduannya ya. Buku panduan
Karena apa? Takut nanti kalau salah tekan tombol maka hilang garansinya. Nah, tapi hari ini bagaimana dengan kehidupan kita yang sebenarnya adalah luar biasa. Nah, ini lebih spektakuler lagi. Dan ini Allah telah memberikan kepada kita satu mukjizat yaitu berupa Al-Qur'an yang kita bisa jadikan pedoman hidup. Nah, tetapi apa jadinya sekiranya ketika kita membaca Al-Quran tetapi kita tidak paham apa pesan yang terkandung dalam Al-Quran itu. Nah, ini satu permasalahan. Allah Subhanahu wa taala menghendaki sebenarnya ketika kita membaca Al-Quran juga disertai dengan kita adanya perenungan, adanya penghayatan yang kita sebut dengan tadabbur. Nah, ini kan seperti yang saya baca tadi di awal, afala yatadabbaruna al-Quran. Apa nggak ada orang yang mau memikirkan makna daripada Al-Quran ini? Ini adalah satu sindiran dari Allah SWT untuk kita sebagai pewaris kitab ini. Maka sebenarnya kita perlu usaha untuk bagaimana bisa memahami apa makna daripada apa yang kita baca. Nah, sehingga dengan harapan, karena Al-Quran ini sendiri adalah salah satu rukun dalam sholat, nah, kita biasa membaca Al-Fatihah, kita biasa membaca surat-surat pendek setelah membaca Al-Fatihah. Nah, semestinya setidaknya idealnya ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu kita disertai dengan satu pemahaman atas makna apa yang kita baca. Kita paham, kita mengerti. Nah, tapi kalau kita jujur hari ini, kalau kita koreksi ya, kita bukan mau mengkoreksi orang lain, mungkin diri saya ataupun kita mungkin sudah banyak ya, sudah lama sering melaksanakan sholat wajib, sholat fardu 5 kali dalam sehari, sehingga Al-Fatihah dibaca sebanyak 17 kali dalam sehari. Tetapi kalau kita tanya, apa artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Berapa banyak orang yang sudah paham, yang tahu arti ini? Nah, ya, dan kita sendiri belum tahu nih, artinya ghairil maghdubi alaihim, apa artinya? Waladhdallin itu apa artinya? Nah, sehingga inilah satu hal yang meresahkan sebenarnya. Kalau kita membaca, kita dekat kepada Allah, sedang berkomunikasi dengan Allah SWT, tapi justru kita tidak mengerti apa yang kita ucapkan itu. Maka disinilah perlunya kita ada satu langkah untuk memberikan kepahaman, memberikan kesadaran kepada siapa. Sebenarnya permasalahan ini bukan hanya pada kita orang Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Nah, kalau kita lihat data umat Islam di seluruh dunia ada 2 miliar. Dan ternyata baru ada 400 juta kaum muslimin yang bisa memahami bahasa Arab. Nah, kebayangnya ada ulama, ada orang-orang yang para santri, para ustadz gitu. Tetapi ada selisihnya, ada 1,6 miliar. Nah, bagaimana ini? Nah, sementara kita adalah pewaris kitab nih, punya tanggung jawab. Selain kita punya tanggung jawab untuk belajar, kita untuk mengamalkannya, membacanya, tapi kan kita juga punya tanggung jawab untuk menyebarkannya. Nah, di sini kita punya pemikiran yang sama bahwa di sini sebenarnya ada ladang dakwah. Jadi ada ladang dakwah nih. Ketika kita bicara ladang dakwah, ada peluang untuk mendapatkan pahalanya. Nah, ternyata juga saat ini kan kita sedang membahas tentang solusinya. Solusi ini ketika kita istiharkan, kita syiarkan, kita dakwakan, kita sampaikan kepada umat Islam di seluruh penjuru dunia yang sebanyak 1,6 miliar ini, maka di saat yang sama, selain kita dapat pahala, tugas kita dakwanya selesai, kita juga bisa mendapatkan sebuah peluang muamalahnya. Ini satu visi yang mulia. Visi kita adalah 100 juta umat manusia paham makna Al-Quran. Paham makna Al-Quran yang sebentar, saya ada telepon sebentar ya. Kita bisa lanjutkan. Selanjutnya, ini adalah visi mulia bahwasanya kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan solusi ini kepada umat Islam seluruh dunia. Tetapi kita nggak bisa jalankan sendirian karena ini 100 juta lumayan banyak ya. Namun jangan bersedih. Nah, di sini sudah disiapkan konsep satu muamalah yang kita bisa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, jadi konsepnya adalah dengan satu konsep yang berbeda. Ini bukan multi level dan ini bukan juga bisnis piramid, skema Ponzi atau macam-macam, bukan. Tapi justru di sini adalah kita ingin bermuamalah
yang adanya tugas kita selesai, kemudian di saat yang sama kita bisa mendapatkan income yang berkah. Kalau kita lihat data bahwa di Indonesia saja ada 230 juta jiwa umat Islam dari 278 ya. Dan yang belum paham kepada makna Al-Quran ini ada 0,8%. Nah, dari yang 36% yang sudah bisa membaca Al-Quran. Jadi ini kalau kita lihat saja dari data kependudukan Indonesia, sekiranya setengahnya saja, maka selesai nih visi. Betul nggak? Jadi 100 juta ini sebenarnya sedikit kalau untuk Indonesia. Kalau kita mau fokus di Indonesia saja, sudah selesai ini visi. Apalagi ini kita akan ada fasilitas yang luar biasa, kita bisa dakwakan ini ke seluruh dunia, yang artinya kita akan difasilitasi sebuah landing page atau link affiliate yang ini bisa berbahasa untuk seluruh dunia. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Turki, dan ada bahasa Melayu, ada bahasa Indonesia. Bicara sebuah teknologi, maka ternyata Alhamdulillah Allah SWT menggunakan perusahaan Think Awesome Sendirian Berhad ini, yaitu di Malaysia ya, yang mereka kepakarannya memang di industri edukasi atau pendidikan yang berbasis teknologi. Mereka berinovasi dengan berbagai macam teknologi, ada aplikasi, dan ini adalah penghargaan-penghargaan yang mereka sudah dapatkan. Nah, yang terbukti ini benar-benar mereka kredibel di bidangnya. Dan bersyukurnya Alhamdulillah foundernya ini, Datuk Razin, memikirkan bukan sekedar kita mau bermuamalah, tetapi kita benar-benar ini bisa menyerukan syiar Think Quran dan memberikan solusi manfaat Think Quran ini ke 1,6 miliar umat manusia di seluruh dunia, maka berarti harus ada kepatuhan syariah. Dan kalau kita lihat di sini sudah ada syariah compliance. Nah, kalau untuk ininya sendiri, perizinan sudah lengkap ya. Artinya di sini kita lihat ini ada izin akta jualan langsung, dan di sini sudah dijelaskan bahwa ini anti skim piramid. Jadi ini bukan sebuah piramida, bukan sebuah ponzi dan macam-macam. Tetapi kalau kita lihat di sini dahsyatnya adalah sudah dikeluarkan fatwa ulama kepatuhan syariah. Nah, ini sebuah indikator kalau kita ingin menjalankan sebuah muamalah sebenarnya. Bahwasanya sudah ditilik oleh dokter atau Ustadz Dr. Zahruddin Abdurrahman. Nah, beliau adalah pemilik Bank Syariah negara Malaysia dan Asia. Beliau kepakarannya memang di fikih muamalah kontemporer ya. Dan sudah ditilik tentang latar belakang, ciri produk, paket langganan, gitu. Kalau produk sudah jelas ya, ini la raiba fi, karena memang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, kemudian ditilik juga tentang struktur, mekanisme pemasaran produk, kemudian kontrak atau akad-akad jual belinya, kemudian tentang bonus-bonusnya. Nah, jadi kita sudah punya lampu hijau, nggak perlu khawatir untuk kita mendakwakan syiar Think Quran ini kepada umat Islam seluruh dunia. Apa solusi yang kita tawarkan? Jadi yang pertama, kalau kita lihat, di sini ada sebuah produk. Nah, ada produk yang artinya berkaitan dengan dunia teknologi, berkaitan dengan dunia pendidikan. Digabungkan, memanfaatkan sebuah artificial intelligence. Nah, kalau hari ini kita lihat persoalan kita tadi adalah umat Islam belum mampu memahami makna Al-Quran, terus kita tahu-tahu datang kepada mereka, yuk kita penting nih untuk memahami Al-Quran. Di Quran ada 77.429 kosakata. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Maka mereka akan jauh. Mereka sudah takut duluan dari awal. Maka disinilah sebuah perusahaan ini memikirkan bagaimana dengan sebuah permasalahan umat Islam hari ini yang masih belum mau, dibuatlah satu solusi yang mudah, menyenangkan, dan efektif. Nah, sehingga program yang keluar hari ini adalah kita mempelajari 1000 kosakata, maka kita akan bisa paham 80%. Nah, ini satu simulasi seperti fi artinya di, allazi artinya yang, kemudian sama artinya langit, dan min artinya dari. Maka muncul di data sebuah game ini bahwa ini kalimat atau 4 mufradat ini diulang sebanyak 6.679 kali dalam Al-Quran. Artinya ketika kita mempelajari ini saja, kita sudah bisa mencakup pemahaman 9,1% daripada Al-Quran. Dan kita lihat, mungkin kita sebelumnya belum terpikirkan, ternyata dengan 4
mufradat ini saja. Ini perkataan yang sering diulang-ulang dalam Al-Quran. Nah, seperti itulah yang digunakan atau metode yang digunakan di dalam gamifikasi Think Quran ini. Ini metodenya sangat mudah, terbukti, di mana kita cukup bisa meluangkan waktu 15 menit sehari, kemudian sekalipun orang itu belum punya ilmu tentang latar belakang bahasa Arab atau sekiranya mereka belum bisa, mohon maaf ya, belum bisa mengaji pun, ini sudah bisa menggunakan Think Quran. Karena apa? Di situ sudah ada fitur untuk cara penyebutan lafaz bahasa Arabnya. Jadi bisa dimainkan secara langsung. Dan ini cocok untuk semua umur. Kemudian kita lihat apa kelebihannya. Memang ini dibuat secara ringkas, mudah. Nah, satu modul maka akan mengeluarkan 5 kosakata untuk dipelajari. Nah, jadi sifatnya skala-skala kecil gitu. Kemudian ini akan berkesan karena kita akan mempelajari kalimat yang fokusnya kepada kalimat yang sering ataupun lafaz yang sering berulang-ulang dalam Al-Quran. Kita mulai dari An-Nas, Al-Falaq, ini kan sesuatu yang sering kita baca. Kebayang ketika ini permainan atau menggunakan Think Quran ini seperti sebuah permainan yang menyenangkan, tanpa sadar, tanpa kita merasa untuk menghafalnya, ternyata kita bisa menghafal secara otomatis. Nah, ini satu hal yang luar biasa dari Think Quran ini. Kemudian akan cepat mahir karena kita akan ada satu semacam latihan ya, imtihan, akan ada ujian, tanya jawabnya. Jadi disinilah fungsi AI atau fungsi artificial intelligence yang kita namakan robot soleh ini, dia akan mengeluarkan satu tanya jawab yang dia bisa melihat kelemahan kita di mana. Nah, jadi di saat yang sama, misalnya 100.000 orang sedang memainkan aplikasi yang sama, maka akan dimunculkan perkataan ataupun pertanyaan-pertanyaan berbeda. Nah, jadi kalau misalnya saya sedang mau belajar, di sini ada alamin misalnya, ternyata saya lemah di kosakata alamin ini, maka AI ini, robot soleh ini akan memunculkan ini lebih sering. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa betul-betul mahir. Strong word, artinya hafalan kita masuk ke subconscious mind. Kalau harga, Bapak Ibu, sebenarnya ini sangat-sangat murah. Perusahaan memberikan harga yang semurah ini karena untuk memfasilitasi umat Islam bisa mempelajari makna Al-Quran tadi. Dan ini satu kali seumur hidup. Kita cukup mengeluarkan satu biaya di awal saja. Nah, jadi berbeda ya dengan satu aplikasi yang lain. Katakanlah ada aplikasi kursus bahasa Inggris atau apa, itu kan mereka memungut biaya setiap bulan. Nah, tetapi di Think Quran tidak. Satu kali seumur hidup, dan nanti ada upgrade atau update, semua kita bisa manfaatkan fasilitas itu. Fiturnya sudah banyak, fiturnya sudah canggih, manfaatnya luar biasa. Dan di saat ini sudah ada 4 bahasa. Nah, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan bahasa Turki. Nah, jadi sebenarnya ketika kita mahir 1000 kosakata itu, kita bisa gunakan praktis lagi, dan begitu benar-benar sudah mahir, artinya kita bisa riset untuk mempelajari bahasa yang lain. Nah, kan ini menguntungkan. Kita sudah mahir misalnya dari Arabic ke Inggris. Nah, maka kita bisa mempelajari dari Arabic kita sudah mahir bahasa Arabic ke Indonesia, kita bisa belajar ke Arabic ke Inggris, kemudian Arabic ke Turki. Nah, jadi pakar bahasa nanti. Nah, tetapi baiknya lagi, perusahaan membuat satu konsep pemasaran yang kita sebut tadi, halal network affiliate, di mana Bapak Ibu yang tadinya masuk melalui link daripada pemilik Quran Center. Nah, katakanlah di sini tadi ada Pak Bambang, ada Bu Sarah yang menerima link dari Ibu Ayu. Berarti pada saat Ibu masuk melalui link Bu Ayu, maka Ibu akan mendapatkan potongan harga diskon sebab melalui Ibu Ayu. Jadi kita dapat potongan 300.000. Nah, di sini perusahaan memberikan jalan kita win-win solution. Nah, yang perusahaan tadi sudah mengurangi biaya 300.000. Nah, nanti untuk Ibu Ayu juga akan dapat sesuatu dari perusahaan. Tujuan yang paling penting adalah, Bapak Ibu, hari ini kegiatan belajar mengajar Al-Quran ini sudah banyak menghilang.
di masjid-masjid kita, apalagi sejak zaman COVID kemarin, dan orang di rumah lebih banyak hanya scrolling, hanya gaming, dan lain-lain. Nah, disinilah kesempatan kita untuk mengembalikan satu syiar. Nah, ada hal yang dijanjikan oleh Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik dari kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Insya Allah dengan wasilah Ting Quran, ketika Bapak Ibu, ketika kita mempelajari daripada Ting Quran, berarti kita pada hakikatnya sedang melakukan satu amalan untuk mempelajari Al-Quran. Masuk nggak kepada janji Nabi? Masuk ya. Kita akan masuk sebagai orang yang disebut sebaik-baik di antara kalian. Kemudian ketika kita sebagai pemilik Quran Center ingin mendistribusikan Quran ini kepada anak kita, ahli keluarga kita, maka pada saat itu insya Allah kita akan tergolong menjadi orang yang mengajarkan Al-Quran. Nah, inilah kemudahannya. Satu solusi ketika kita ingin mengajak umat Islam dengan cara yang mudah untuk mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran. Betul nggak? Kalau kita langsung ajak mereka kepada Al-Quran secara belak-belakan, yuk kita kembali kepada Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran. Kebayang sama mereka. Wah, Al-Quran ada 30 juz, ada 114 surat, ada 6.000 ayat. Gimana saya mau pelajarinya? Tapi kita cukup kenalkan mereka kepada Ting Quran, maka mereka akan mempelajari dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Masya Allah. Nah, tadi ya, sebuah produk. Nah, jadi sudah selesai. Di situ ada sebuah pahala, dan di situ ada sebuah kemudahan, di mana kita akan menggunakan waktu kita secara efektif mempelajari Al-Quran dengan cara yang menyenangkan. Nah, jadi hari ini nggak ada alasan lagi nih untuk umat Islam akhir zaman yang sibuk, yang sedang bermacet-macet, yang sedang di kantor, yang dalam keadaan berdagang. Pada dasarnya sudah ada fasilitas. Nah, hari ini orang bisa buka kapanpun, dimanapun, dari HP mereka, dari device mereka, mau smartphone, mau iPhone, mau gadget, mau tablet, bisa kapan aja. Nah, jadi berbeda ketika orang mengundang ustadz secara konvensional. Bayangin kalau misalnya orang ada yang mau belajar, waktunya baru sempat di jam 2 malam misalnya, jam 2 subuh, jam 2 pagi ya. Ada nggak ustadz yang siap tuh didatengin? Nah, tetapi kalau kita menggunakan Ting Quran, robot soleh selalu siap 24 jam selama 7 hari. Oke, tadi produk sudah selesai, manfaatnya luar biasa, peluang pahalanya luar biasa. Nah, di saat yang sama, kita berkesempatan. Tadi kita belajar, dan di saat yang sama, sebagai pewaris kitab, kita punya tanggung jawab untuk menyebarkan manfaat Al-Quran ini, supaya umat Islam bisa merasakan kelezatannya dekat dengan Al-Quran. Maka di sini, ini ada bagian strategi ya, strategi. Kalau kita lihat kepada qaidatud dakwahnya Rasulullah SAW, basyiru wala tunafiru, belilah kabar gembira, jangan jangan kamu buat mereka takut. Nah, mereka akan lari gitu kan. Hari ini kalau kita ajak umat Islam untuk dakwah Quran, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka akan berpikir, waduh, saya mau harus mikir ini dulu, saya macam-macam alasan. Saya perlu kerja, saya perlu usaha. Nah, saat ini sudah ada solusi. Di saat sama kita bisa belajar Al-Quran, kita bisa dakwah Al-Quran, dan ternyata ada satu muamalah yang ini memudahkan kita untuk kerjaan kita, dakwanya selesai, amal kita selesai, dan kita juga bisa memperbaiki ekonomi umat. Nah, kita bisa memperbaiki ekonomi atau pendapatan kita, karena di Quran akan ada beberapa fasilitas pendapatan harian, pendapatan mingguan, dan pendapatan bulanan. Nah, maka di sini disebutlah King of Bonus Plan. Oke, baik. Ting Quran ini siapa sih yang sudah menggunakannya, ataupun siapa saja yang sudah bersama Ting Quran? Nah, di sini ada Universitas Malaya, ada Cryptocard, ada PPM, dan banyak lagi komunitas-komunitas. Ada Elzal Syariah yang sebagai konsultan untuk penilik tentang akad-akad kita dalam konsep pemasaran kita. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi ya. Selesai sampai di sini. Nah, justru di sinilah Bapak Ibu, kita adalah awalun, orang-orang pionir untuk di Indonesia. Kalau ini kan di Malaysia nih. Nah, kemarin kami di Bandung bergerak menemui Syamil Quran. Nah, Syamil Quran ini perusahaan yang mengeluarkan mencetak Quran, produk.
Jadi hari ini Bapak Ibu kita harus berkolaborasi kepada pesantren, kepada sekolah, kepada para pengusaha-pengusaha supaya Al-Quran ini bisa dirasakan umat Islam seluruh dunia. Khususnya wabil khusus di Indonesia. Nah, dan alhamdulillah respon positif dari Syamil Quran karena mereka membawahi 500 sekolah, nah, mereka akan usahakan upayakan ini. Jadi ada kolaborasi. Jadi insya Allah nanti saya yakin, nah di sini orang-orang hebat semua nih, ada Pak Bambang, ada Ibu Sarah, ada yang lain-lain. Nah, mari kita usaha, justru ada kesempatan bagaimana kita memulai sebelum Indonesia launching. Jadi Bapak Ibu adalah orang-orang awalun. Apa yang akan kita dapat begitu kita bergabung di Al-Quran ini? Pertama, ketika kita menjadi pengguna Al-Quran, pastinya kita bisa menggunakan manfaat aplikasinya. Kemudian, ketika kita membeli ataupun membuka Quran Center ini berarti kita membeli 5 aplikasi. Otomatis kita sudah punya Quran Center. Artinya kita punya hak untuk bermuamalah. Kita punya hak untuk bisa men-share atau menyebarkan barcode yang kita terima. Nah, jadi kita akan menerima barcode seperti ini, ada link affiliate kita. Disitulah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu men-sharing ataupun menawarkan kepada rekan kerja ataupun tetangga ataupun ahli masjid, relasi-relasi bisnis ibu-ibu atau bapak di sini, maka setiap kali terjadi transaksi kita akan mendapatkan laba retail sebesar Rp280.000. Masya Allah. Kebayang ya Bapak Ibu? Ini Indonesia berapa nih? Kita nggak usah bicara Indonesia, satu kecamatan kita aja, satu kelurahan kita aja, atau satu komplek kita nih. Di satu komplek kita ada yang 100 kepala keluarga, di mana satu kepala keluarga itu membawahi ada 5 anak, ada 4 anak, kan ada ayah, bunda, ada anak-anaknya. Kita kalikan itu, kalau misalnya mereka sudah bisa mengakses melalui link Bapak Ibu semua. 280 kali 100 kepala. Itu kalau satu komplek. Nah, sedangkan di satu kelurahan atau satu kecamatan ada berapa komplek coba. Ini laba retail. Kemudian bagaimana dengan penjualan grosir? Wah, ini lebih dahsyat lagi. Jadi, Bapak Ibu, jadi tadi kan syarat untuk membuka Quran Center adalah mereka membeli 5 aplikasi. Sebenarnya setiap satu keluarga pasti punya anak lebih dari 2 ya. Nah, lebih dari 1. Ada ayah, ada bunda, ada yang punya anak 3. Maka ketika Bapak Ibu menawarkan kepada satu keluarga, maka kita sebut family package 5 aplikasi, maka otomatis mereka menjadi pemilik Quran Center. Nah, ketika mereka menjadi pemilik Quran Center, artinya kita akan mendapat bonus introducer. Setiap orang membeli yang grosir 5 aplikasi, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 100 ringgit Malaysia, atau sekitar 320.000. Kemudian akan ada bonus pengembangan tim. Nah, karena begitu seterusnya, Bapak Ibu bisa menjual secara grosir, artinya membangun Quran Center akan banyak lagi partner-partner, artinya kita akan ada bonus pengembangan tim ini sebesar 10%. Selanjutnya, semakin banyak pasukan reseller kita, pasukan pemilik Quran Center, maka kita akan punya tanggung jawab untuk membantu mereka, mengedukasi mereka, bagaimana cara penggunaan Al-Quran, bagaimana cara untuk membangun Quran Center, maka Bapak Ibu akan mendapatkan bonus mentor eksekutif sampai dengan 80%. Nah, bonus selanjutnya ada bonus untuk transport. Nah, jadi ini sudah dipikirkan oleh perusahaan. Jadi bonus yang pertama adalah bonus yang introducer ini berdasarkan produk ya. Nah, ini ya perbedaan kita dengan multi level yang doror maksudnya. Jadi bukan berasaskan kepada member get member, orang ketemu orang atau uang ketemu uang. Maka inilah yang menyebabkan nanti penghasilan jadi haram. Nah, tetapi di sini kita fokusnya kepada produk. Nah, karena kita jelas ya manfaat produk kita ini bermanfaat, maka yang kita tawarkan adalah produknya. Kita bukan sistem member get member. Nah, disinilah perbedaan kita dengan multi level. Kemudian nanti di pengembangan tim juga ada perbedaan kita antara kita dengan multi level ada. Nah, semua ada. Nah, jadi jangan khawatir, ini sistemnya bagus karena sudah terlewatin oleh kepatuhan syariah. Kemudian ada keunggulan sistem yaitu
kita pemilik Quran Center, jadi Bapak Ibu di sini buka satu Quran Center, 5 aplikasi tadi, otomatis kita akan mendapatkan dashboard area untuk membangun link atau mengenerate link affiliate tadi, mengenerate barcode ya, barcode untuk kita bagikan kepada umat Islam. Dan ketika kita mengenerate link itu artinya kita sudah selesai. Kita dapat fasilitas landing page, website. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi nih memikirkan tentang website, landing page, semua sudah disiapkan oleh perusahaan. Dan selanjutnya kita tanpa stok produk. Nah, di sini juga perbedaan kita dengan multi level yang mereka ada stokis ya. Nah, mereka ada stokis, ada perlunya untuk menstok produk. Tetapi kita karena di sumber digital, maka kita tidak perlu stok produk. Ya, Ibu Ayu. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kalau seperti saya kan sudah punya Quran Center ya. Kalau misalkan kita join di 3,9, saya kan punya 5 Quran Center. Ini saya pakai 1. Jadi itu ada 4 lagi yang belum kepake. Nah, kira-kira kalau misalkan saya jual lagi atau saya berikan ke saudara dengan harga sesuai dengan harga jual aplikasinya, itu saya udah untung ya Ustadz ya? Oh iya, nah ini akan kita bahas di next slide ini. Tapi insya Allah nanti ke gambar bahwa di sinilah perbedaannya. Tadi kan sekiranya Bu Ayu sudah menggunakan 5 aplikasi yang dibeli tadi, habis untuk keluarga semua. Kemudian stok produk nggak ada kan? Stok produk digitalnya nggak ada. Apakah tetap bisa menjual? Jawabannya iya, karena sistem kita adalah affiliate. Nah, kita tanpa stok produk pun kita sudah tetap bisa jualan. Maka ketika Bu Ayu masih ada menyimpan produk tadi, otomatis Bu Ayu sebarkan link, ternyata ada yang membeli, perusahaan akan ambil stok yang masih ada. Tetapi kalau misalnya stoknya habis, maka perusahaan akan menjual secara langsung stok yang ada di perusahaan. Jadi Bu Ayu akan mendapatkan komisi. Nah, seperti itu. Baik Oke. Pak, jadi secara tidak langsungnya saya bisa untung pakainya 1 aplikasi, 4-nya bisa dijual, udah balik modal ya Pak ya? Betul. Jadi kita bisa katakanlah ya kita menggunakan 1 aplikasi, kemudian sisa keempatnya kita gunakan untuk dijual lagi, maka artinya kita sudah balik modal dan berikut adanya untung retail. Oke, nanti ada di next slide. Baik Ustadz, terima kasih penjelasannya. Ini tanpa biaya tambahan lainnya ya. Jadi tanpa ada risiko karena kita nggak perlu paket packing barang, kita nggak perlu kirim barang lagi. Jadi memang semua sudah tersistem secara digital, secara online. Kemudian yang dahsyatnya di sini adalah kita punya potensi penghasilan sampai 350 juta per minggu untuk 1 Quran Center. Nah, kebayang ya, ini 1 Quran Center potensinya sampai 350 juta. Kemudian waktu kita fleksibel, nah, karena sifatnya semuanya digital dan online, nah, kita nggak perlu ngeluarin biaya besar. Kita mau undang orang, bisa kita hadirkan kepada Zoom. Nah, artinya di sini ada suatu kefleksibelan. Kita akan bisa gunakan waktu kita untuk quality time bersama keluarga kita, dan kita juga bisa alihkan untuk kegiatan amal ibadah kita. Nah, mungkin untuk sholat duha, untuk sholat isyraq, baca Quran, dan lain-lainnya. Kemudian affiliate global. Nah, tentu ini tadi karena pasar kita adalah 1,5 miliar, maka kita harus bisa membuktikan bahwa sistem ini sudah menyediakan satu landing page atau website yang berbahasa sesuai yang kita pilih nanti. Kita mau target pasarnya, misalnya kita mempromosikan, mengiklankan untuk ke Amerika. Nah, berarti kita generate landing page yang berbahasa Inggris. Nah, nanti kita bisa setting di situ. Semua para pemilik Quran Center akan diberikan training, akan diberikan pelatihan. Dan semua alat-alat, seperti yang di paling bawah ada free marketing tools, alat-alat pemasaran semua sudah disiapkan oleh perusahaan. Bahkan bukan sekedar support team, support system, tetapi juga ada support team. Jadi Bapak Ibu yang di sini bisa bergabung bersama Quran sebagai pemilik Quran Center akan digabungkan dengan grup, ada grup WhatsApp, Telegram, ada FB Masterclass, yang ini sifatnya global di seluruh dunia. Saat ini di Indonesia ada juga. Nah, jadi kita akan masuk ke grup Indonesia khusus dan ada grup global, ada beberapa negara.
yang sudah mengikuti ada Indonesia, ada Malaysia, Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan dari Amerika sudah ada, di Turki juga sudah ada, di Eropa juga sudah ada, bahkan di Cape Town itu kemarin. Nah, ini keunggulan sistem. Bicara muamalah, nah tadi kan kita bisa berpikir ya bahwa kita memberikan solusi kepada umat Islam untuk masalah mempelajarin Al-Quran, dan di saat yang sama kita juga memberikan solusi kepada umat Islam untuk perbaikan ekonominya, perbaikan pendapatannya. Apa itu? Ya ini income-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah di sini ada Pak Hengki. Pak Hengki adalah pengusaha. Nah, beliau orang Pekanbaru, orang Indonesia ya. Nah, jadi beliau ini ketika memulainya ini sudah kurang lebih 1 tahun yang lalu, itu justru di saat modul baru ada 3, baru surat Anas, Al-Falaq, dan Al-Fatihah, mungkin seperti itu. Dan sekarang justru modul sudah lengkap nih, sudah ada 79 modul. Nah, kebayang ya perjuangan beliau. Dan saat ini di bulan September, ini baru nih, September 2023, beliau penghasilannya di bulan itu 8.000 ringgit atau sekitar 26 juta. Nah, jadi ini sebuah pembuktian bahwa Think Quran ini sistemnya sudah berjalan, muamalahnya berjalan, dan juga menghasilkan. Di saat yang sama kita menggunakan Think Quran, dan di saat yang sama income juga terus masuk. Yang kedua ada ini Ibu atau Kak Yah kalau di Malaysia, beliau seorang pengusaha, pemilik toko, kemudian juga beliau sebagai guru ngaji online. Pada saat itu, ketika beliau memulai, maka makin banyak antusias, makin semangat, dan alhamdulillah beliau pun akhirnya fokus kepada Think Quran. Kita lihat September kemarin beliau mendapatkan 27.400.000. Nah, selesai nggak masalah ekonomi ini kalau begini? Ini seorang ibu guru ngaji. Kemudian ada lagi, ini Ibu Melisa Saila. Beliau artis ya, sutradara. Saya juga sempat ketemu di Malaysia. Penghasilan beliau ini di bulan September 37 juta. Nah, jadi alhamdulillah ini luar biasa nih. Dan ini ada Haji Ramalan. Nah, ini kemarin ada sempat yang bertanya, gimana ini untuk yang pensiunan? Saya kurang ini, ataupun gaptek. Dan ternyata di sini permasalahannya sudah selesai juga nih. Ada jawabannya. Pak Haji Ramalan, beliau ada pensiunan wira swasta di Malaysia. Nah, beliau katakan, kalau saya orang pensiunan juga boleh buat, maka Anda yang lain pasti juga 100 kali lebih bisa. Gitu kan. Beliau mendapatkan 40 juta di bulan September. Nah, jadi selesai ya. Untuk masalah ekonomi, beliau juga ternyata ketika fokus kepada Think Quran, bisa menghasilkan di 40 jutaan per bulan. Kemudian ada Ustadz Muhsin Ahmad, beliau pendakwah, mubalik kalau kita mubalik kondang. Kalau kita lihat di sini, penghasilan di bulan September kemarin beliau di 120 juta. Nah, pasti ada yang bertanya-tanya, loh ini kan perusahaan baru. Dan memang ini baru di launching di Malaysia bulan Juni kemarin, bulan Juni 2023. Baru ya, baru berapa bulan. Tetapi memang perusahaan ada satu uji coba, ada pra-launching, yang mana 8 bulan sebelumnya sudah diuji cobakan tentang sistem, tentang pembagian hasil, bonus-bonus, ternyata nggak ada permasalahan. Nah, di sini justru malah terlihat, belum sampai 1 tahun, beliau sudah menghasilkan 120 jutaan per bulan. Kemudian ada Bos Bob. Ini beliau di 189 jutaan per bulan. Masya Allah. Ini sudah kalah level gaji seorang CEO ya. Iya, Masya Allah Ustadz. Kalau CEO kan Udah menyusul. harus punya pengalaman 10-15 tahun dulu gitu kan. Tapi ini terbukti baru berjalan 1 tahun uji coba, atau 8 bulan uji coba, kemudian di launching bulan Juni ternyata bisa 189. Nah, nanti kita akan bongkar rahasianya. Kalau kita lihat potensi atau simulasinya ya, katakanlah ketika Bapak Ibu di sini sudah memiliki Quran Center, punya hak muamalah.
Terendahnya saja, ini kita lihat dari sisi yang paling pesimisnya, terendah. Dalam sebulan terjual 2 produk. Kemudian dalam sebulan kita juga bisa menjual grosirnya kepada 4 partners pemilik Quran Center. Jadi kita punya 4 partner pemilik Quran Center ya. 4 kali 5 berarti ada penjualan 20 aplikasi gitu. Nah, kalau kita lihat dia di bawah, ini ada tabel, maka dalam 1 sampai 3 bulan berarti kita punya potensi penghasilan 10.500.000 per bulan. Nah, dengan adanya sistem, ada compounding, kemudian ada sistem mekanisme yang luar biasa dari Think Quran ini, maka dalam 1 tahun berarti kita punya potensi punya penghasilan bulanannya di 35 jutaan. 2 tahun berikutnya penghasilan bulanannya kita bisa dapat 87 jutaan. Di 3 tahun ini baru kita akan dapat 175 jutaan per bulan. Dan di tahun kelima maka kita punya potensi 350 jutaan per bulan. Yang jadi pertanyaannya, tadi kok Bos Bob sama Ustadz Musin belum sampai di 3 tahun? Ini kan kalau kita lihat di sini baru akan sampai di 175 jutaan per bulan kalau di 3 tahun. Loh, kok tadi Masya Allah. sama Ustadz Musin belum 1 tahun sudah sampai di ratusan juta. Nah, kan kita lihat mundur. Nah, ini Ustadz Musin 120 juta, kemudian di sini ada Bos Bob 189 juta. Maka apa rahasianya? Nah, nanti kita bakar. Sekarang kita cara memulainya dulu. Jadi Bapak Ibu bagaimana cara memulainya? Yang seperti saya bahas di awal tadi, kita membeli 5 aplikasi, maka perusahaan akan memberikan potongan harga. Nah, kalau harga normalnya, harga sewajarnya adalah 1.099.000 kali 5 atau senilai 5.495.000. Tetapi perusahaan memberikan potongan harga lagi karena Bapak Ibu membeli secara grosir. Dipotong harga 1,5 juta, jadi kita cukup mengeluarkan uang 3.900.000. Dapat apa? Dapat 5 aplikasi, dapat materi pemasarannya, dapat hak muamalahnya, dan dapat training pelatihannya. Nah, sehingga katakanlah ketika 5 aplikasi ini dijual ulang, dijual kembali, maka kita akan dapat nilai retail sebesar 5,4 juta. Nah, di situ artinya modal kita sudah kembali, berikut kita dapat laba retailnya. Ada selisih retail keuntungan. Izin Ustadz, saya kemarin nggak nyampe 3,9 deh kayaknya. Cuma 3,5. 3,5, berarti pakai kurs. Karena Bu Ayu kemarin belinya lewat langsung pakai debit ya. Iya. Pakai debit. Jadi kursnya ngikutin kurs pada saat itu. Ini Bapak Ibu di sini kalau mau beli seperti Bu Ayu langsung pakai kartu debit, bisa dapat harga murah. Kemudian kita lihat di sini ada kunci sukses Think Quran, sebenarnya 4 langkah saja. Nah, kita buat mudah nih. Pertama, pastinya kita daftarkan diri kita untuk membuka Quran Center dengan membeli 5 aplikasi. Pastinya 5 aplikasi ini akan bermanfaat untuk keluarga kita. Ayah, bunda, dan ketiga anak bisa memanfaatkannya. Atau katakanlah ketika kita 1 menggunakan, 4 mau dijual lagi, silakan. Dan pastinya ketika kita menggunakan Quran, barulah kita akan sadar betapa lezatnya ketika kita bisa belajar memahami bacaan Al-Quran, disertai tahu maknanya, mengerti atau paham pesan yang terkandung dalam setiap ayat yang kita baca. Dahsyat ya. Nah, disinilah Bapak Ibu, ketika kita menggunakan produk, artinya kita juga bisa berpikir tentang manfaat produk ini perlu kita syiarkan kepada umat Islam seluruhnya. Dimulai dari siapa? Keluarga kita, ahli keluarga kita juga, tetangga kita, ahli masjid kita, mungkin teman-teman kita. Nah, disinilah yang kedua, kita daftarkan orang-orang yang kita cintai tadi, orang-orang yang kita sayangin tadi, teman-teman kita yang perlu kita informasikan. Tulis 20 orang tersebut. Kemudian Bapak Ibu kenalkan kepada orang yang mengundang. Nah, kalau di sini kan Bu Sarah diundang oleh Bu Ayu, dikenalkan oleh Bu Ayu. Cukup mungkin nanti yang mengundangnya adalah yang menjelaskan tentang apa Think Quran ini adalah Ibu Ayu gitu. Atau bisa hadirkan ke Zoom ini. Semudah itu saja. Kemudian keempat, duplikasi.
Nah, tadi Bapak Ibu, sebelum kita kembali kepada rahasia, kepada rahasianya, saya pengen mengundang Bu Ayu Wisma juga untuk memberi sharing tentang bagaimana beliau menggunakan Think Quran ini. Boleh Bu Ayu? Ya, Tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh baru masuk yang lagi sakit. Iya, Waalaikumsalam, maaf telah. nggak apa-apa Teh. Udah separuh ya, udah jalan, udah mau habis. Iya. Ya ini kalau apa namanya pengalaman pribadi saya sendiri ya. Saya terima kasih banyak juga untuk Ustadz Pat udah mengenalkan saya Think Quran. Jadi awal mulanya saya kan sebenarnya udah anti yang namanya multi level ya. Takutnya Ponzi. Saya dulu banyak database yang saya ajak bisnis itu rata-rata Ponzi. Makanya saya sudah hampir 3-4 tahun ini nggak pernah lagi main yang namanya multi level. Nah, dengan Think Quran ini karena produknya Al-Quran, saya kan cinta dengan Al-Quran ya. Katanya ini bisa membuat kita hafal 900 kosakata. Kebetulan saya tuh minatnya dengan Al-Quran itu sangat tinggi walaupun apa ya untuk menghafalnya itu saya kesulitan. Setiap ayat-ayat yang panjang, saya itu agak kesulitan menghafalnya. Nah, ini Masya Allah, Bu Sarah, Mbak Tetehku Isna ini, Pak Uki juga. Jadi setelah saya bergabung beli bisnisnya, saya pakai aplikasinya itu. Masya Allah saya tertegun setelah saya 2-3 hari memainkan aplikasinya. Itu aplikasinya tuh enak banget dimainkan, seperti game saja. Jadi kita itu nggak ada beban mainkannya seperti game. Jadi dia akan masuk ke apa namanya permainan berikutnya, tapi dia menyelesaikan ayat-ayat Al-Quran. Nah, dengan secara tidak langsung kita itu bisa hafal kalimat kosakata dari makna-makna Al-Quran itu sendiri. Seperti contohnya kaifa itu bagaimana, samawati, sama itu artinya langit. Terus ardi itu artinya bumi, suduri itu artinya dada. Jadi pada saat saya sholat, saya itu apa yang saya ucapkan itu sepotongan katanya tuh saya hafal gitu, tahu maknanya. Dan itu membuat saya nangis Teh. Benar, saya nangis ya Allah. Berarti selama ini tuh saya itu sangat bodoh dan awam sekali, nggak ngerti apa-apa gitu. Apa yang saya baca selama ini. Makanya saya berminat gitu. Ustadz Pat itu nggak ngajak saya, Bu Ayu, ayo ikut Zoom, enggak. Dia cuma ngirim linknya, saya masuk. Karena minat saya, kecintaan saya sama Al-Quran. Dan Alhamdulillah, manfaat di diri saya itu, saya jadi lebih banyak tahu kosakata. Padahal Teh ya, kalau untuk urusan menghafal-hafal itu saya agak males. Karena kan saya juga kebetulan lagi apa namanya magang notaris, banyak pasal-pasal, hukum-hukum yang harus saya hafal. Jadi udah mumet pikiran saya, banyak hafalan di otak saya ini yang harus saya hafal. Untuk nanti pelantikan notaris itu kan harus kita menghafal, ada ujiannya. Jadi saya lebih fokus ke notaris. Tapi dengan Think Quran saya tidak ada beban sama sekali. Saya mainkannya seperti game. Seperti game saja saya mainkan. Setiap hari 15 menit. Kadang kalau misalkan kita apa sih namanya seperti canggung masih pengen main, itu lebih dari 15 menit kita mainkannya. Dan Masya Allah benar-benar manfaatnya banyak banget di saya jadi lebih banyak hafal kosakata Al-Quran. Pada saat sholat, pada saat zikir, apa yang saya bacakan itu langsung saya seperti ngomong. Kayak kita bicara ngomong sekarang ini, kan kita tahu tuh maknanya, artinya apa maksud kita berbicara. Seperti itu juga dengan Think Quran, baru berapa hari saya punya aplikasinya, saya merasakan manfaat. Makanya saya share-share aja nih ke teman-teman, membagikan informasinya. Jadi kayak Muslim di dunia ini atau di Indonesia ini wajib punya Think Quran. Minimal kita punya di HP kita Think Quran, karena manfaatnya itu nggak sebanding dengan harganya. Kalau harganya murah Teh, Bu Sarah, harganya sangat murah. Saya itu waktu mau lulus di S2 itu kan ada tes TOEFL. Tes TOEFL itu kita harus wajib menguasai conversation bahasa Inggris, ada tesnya. Jadi saya itu belajar bahasa Inggris itu 6 bulan. 6 bulan saya download aplikasinya dan itu berbayar. 600.000 lebih saya bayar. Tapi setelah 6 bulan aplikasinya ketutup sendiri. Nah, tapi dengan Think Quran ini
berbeda. Kita belinya cukup sekali aja. Cukup sekali seumur hidup, sama seperti kita beli Al-Quran. Al-Quran kita beli taruh di rumah, kita nggak mengerti kan apa yang dibaca. Kadang-kadang kita hanya beli dengan terjemahan, harus baca satu ayat, misalkan Anas dengan terjemahan. Dan kita tuh nggak mungkin hafal kosakatanya, setiap kalimat nggak mungkin hafal kan Teh? Nah, kalau di Quran, kita tuh hafal. Jadi kita membeli Al-Quran, sama aja kita membeli Al-Quran, dan itu mendapatkan pahala. Manfaatnya apa? Manfaatnya membuat kita bisa mengerti per kalimat maksud dalam Al-Quran itu. Lama-lama, tas-cicus bisa bahasa Arab. Nanti kalau pergi umroh, kita pergi haji, insya Allah ya, mudah-mudahan kita diberikan jalan, keberkahan bisa berangkat ke Tanah Suci. Kita ketemu orang Arab, kita bisa ngerti yang apa artinya inna, katakanlah kul itu apa. Jadi kita tuh jadi paham lama-lama. Saya aja dalam waktu seminggu ngerasakan manfaatnya. Apalagi kita mainkan selama 3 bulan atau 6 bulan. Bisa cas-cisus kita bahasa Arab. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya, seperti itu pengalaman pribadi saya. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menjadi bagian dari Ting Quran. Niat saya di Ting Quran ini pertama-tama bukan kelas mata-mata karena uang, tapi semata-mata karena ikut mensiarkan. Namanya ini kan produknya Al-Quran. Insya Allah kalau kita ikut mensiarkan, kita berbagi informasi, ada yang bergabung, insya Allah jadi ladang pahala. Itu niat saya yang pertama. Kalau Allah memberikan jalan, barakallah, bisa jalan bisnisnya seperti upline-upline kita, ada yang omset tembus 100 juta, 200 juta. Saya mungkin agak skip dulu untuk mikirin notaris, fokus di sini dulu. Iya. Masya Allah, Jadi tabarak. sekarang ini saya jalanin. Jadi apa aktivitas saya di sela-sela aktivitas pasti saya jalankan dan siarkan Ting Quran ini. Karena ini sangat dahsyat, sangat bagus sekali produknya. Masya Allah, Terima jazakumullah. kasih Ustadz Jalani, Ustadz Fat sudah kenalkan Ting Quran kepada saya. Baik, Masya Allah, jazakumullah. Jadi luar biasa ya, dari segi pahalanya kita dapat, dan ternyata ini juga menjadi jalan atau solusi untuk umat Islam bisa memperbaiki perekonomiannya. Kita Perekonomian pertama, yang kedua memperbaiki diri kita Ustadz. Jadi kalau saya pribadi sih menangis saya tertegun. Ya Allah, ternyata saya ini manusia yang benar-benar apa ya, doif, yang benar-benar tidak mampu apapun, nggak mampu menguasai bahasa Arab. Tapi dengan Quran baru 1 minggu kalau nggak salah ya Ustadz ya, ya, 1 minggu sampai ya, saya udah banyak tahu kalimat-kalimat kosakatanya. Nah, alhamdulillah. saya ingin teman-teman saya, rekan-rekan saya ikut juga merasakan kenikmatan dahsyatnya Ting Quran ini. Masya Allah. Terima kasih Bu Ayu, jazakumullah. Ini inspirasi ya buat kita semua. Jadi memang sekarang nggak ada alasan lagi nih. Dan ini solusi untuk umat Islam akhir zaman, supaya kita bisa punya kebiasaan yang lebih baik ya. Oke, baik. Saya izin untuk lanjut lagi. Tadi kita ke bab rahasianya. Kenapa tadi Ustadz Muhsin Ahmad bisa ratusan juta per bulan, atau Pak Bob tadi bisa ratusan juta per bulan. Jadi itu bukan omset sebenarnya, tetapi laba bersih. Nah, ya, bilkan tadi bukan omset, bahkan benar-benar itu yang masuk ke keuntungan, keuntungan bersih yang mereka terima. Nah, jadi yang masuk ke e-wallet kita itu adalah betul-betul keseluruhan atau total akumulatif penghasilan kita di bulan itu. Dahsyat ya. Bagaimana mereka bisa mendapatkan sebuah penghasilan sebesar itu? Sementara kalau kita lihat simulasinya tadi, di tabel tadi, itu mestinya di tahun ketiga baru akan bisa terjadi ratusan juta penghasilan. Nah, disinilah rahasianya. Bahwa kita bisa melipat gandakan income atau penghasilan itu di saat di awal ketika kita mau mendaftarkan. Nah, jadi kita bisa buka Quran Center itu bahkan lebih dari 1. Tetapi karena ada kepatuhan syariah, artinya kita dibatasin maksimalnya sampai 7. Jadi ada satu sistem yang
kita diawasi oleh Elzal Syariah dan mereka membatasi ini untuk kemaslahatan kita sendiri gitu kan ya. Dan disitulah perbedaan kita dengan multi level. Oke, baik. Ini yang kita lihat di sini ada apa potensi yang kita dapatkan ketika kita membuka satu Quran Center. Nah, tadi kita mengeluarkan biaya yang murah, 3,9 juta ya, sudah ada potongan harga. Jadi artinya ketika kita bicara nilai retail, ini 5,4 juta. Artinya ketika kita menjual 5 aplikasi ini, kita sudah bisa balik modal dan kita bisa dapat keuntungan retail. Nah, 280.000 tadi kali 5 gitu kan. Nah, ini dari sebuah laba retail. Nah, kemudian ada sistem di mana kita akan mendapatkan bonus-bonus ya ketika kita bisa menjual secara grosir atau kita membuka Quran Center. Baik secara tim tadi. Kita lihat tadi simulasi adalah dalam 1 bulan terendahnya kita bisa membangun 4 Quran Center. Jadi ada mitra ya, ada partner yang juga membangun Quran Center. Nah, katakan di sini ada Ali, ada Buya, ada Cecep, ada Dedi misalnya. Maka kita bantu mereka di bulan pertama itu supaya mereka bisa mendapatkan penghasilan juga. Nah, karena saat ini memang umat Islam kan sedang terpuruk nih. Kita bantu mereka secara real, ini ada jalan yang mudah. Nah, jalan yang murah. Nah, bayangin dengan harga 3,9 juta, dengan modal 3,9 juta, kita sudah bisa mulai menjual ke seluruh dunia. Kalau kita bicara bisnis konvensional 3,9 ya, katakanlah bisnis kuliner ini baru dapat gerobaknya aja kan. Gitu. Belum yang lain-lain. Tetapi di sini keunikan daripada bisnis digital. Oke, baik. Dari penghasilan A dan B diakumulasi ada 7 juta dan di sini ada 7 juta. Maka kita di satu akun Quran Center kita bisa berpenghasilan 14 juta. Nah, ini satu sistem yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga kita bisa menghasilin lebih. Nah, tetapi keajaiban di Quran ini, ya, ini berkah dari Al-Quran juga pastinya. Kalau kita mau bangun satu usaha seperti di usaha konvensional ya, bangun satu muamalah atau bisnis, kalau kita mau buka cabang, katakanlah, itu berarti kita harus pastikan semua sudah tersistem, semua sudah berjalan, dan sustainable, ada nggak ada kita sudah bisa berjalan. Nah, itu kan butuh waktu, 1 tahun, 2 tahun. Tetapi berbeda di Quran, justru di awal ketika kita membuka, kita bisa membuat satu double income tadi, bisa meningkatkan, melipat gandakan income kita. Jadi kita bisa membuka lebih dari 1, 3, 7 maksimalnya. Artinya kebayang ya, semakin banyak kita memiliki Quran Center, artinya kita bisa mendouble income kita. Ada faktor kali di situ. Nah, ini simulasi kalau kita membuka 3 Quran Center. Dia artinya dengan modal 11.700.000, di mana nilai retailnya ada 16 juta. Nah, modal kita bisa balik, kemudian kita dapat surplusnya, dan dari bonus pengembangan tim, artinya kita bisa kita lihat di sini, kan kita punya 3 akun ya. Nah, 3 akun ini dengan 1 nama. Nah, ini membedakan kita dengan multi level juga. Jadi kita di sini adalah konsepnya affiliate. Kalau di multi level, di tiap akun baru maka akan ada nama baru, kemudian data yang baru, KTP baru, mungkin rekening baru. Nah, tapi di sini walaupun ketiganya adalah kita semua, nama Quran Center kita, misalnya kita buat Quran Center 1, 2, 3, maka semuanya cukup dengan 1 nama. Nah, dan kita akan mendapatkan 1 link juga, link affiliate-nya tadi. Nah, kemudian kita akan dalam 1 bulan akan seperti tadi, katakanlah yang terendahnya 4 orang. Nah, di sini ada Ali, ada Buya, ada Cecep, ada Dedi. Maka kita bantu. Nah, katakanlah ini kan ke semua akun kita nih, 1, 2, 3. Maka kita bantu Ali untuk berpenghasilan 3,5 juta misalnya. B, ada Buya, kita bantu 3,5 juta. Ini 3,5 juta Cecep. Dedi, kita bantu 3,5 juta. Artinya akun 2 akan mendapatkan penghasilan 7 juta. Kemudian akun 3, 7 juta. Maka dari kedua ini, adanya compounding dari akun 2 dan 3, akun 1 akan menerima laba 14 juta. Nah, dengan demikian,
kita pendapatan bulanan itu adalah akumulatif dari akun 1, 2, dan 3. Nah, berapa? 28 juta. Nah, inilah luar biasanya di sistem T-Quran. Dan kita bisa melipat gandain sampai 7 Quran Center. Nah, justru di awal nih, nah, kalau Bapak Ibu punya rezeki, punya kesempatan, dan ini satu peluang yang luar biasa, semakin kita bisa berfaktor kali, nah, artinya kita punya kesempatan punya income yang lebih. Nah, kalau di sini 7, berarti kita akan mendapatkan 42 juta di bulan itu. Dengan modal berapa? Hanya 27.300.000. Kebayang ya? Mudah, murah, kemudian simple, ternyata ada satu konsep muamalah yang luar biasa. Kalau kita bicara konvensional, baru dengan 27 juta ini, mungkin baru kita bisa sewa rukonya aja ya. Sewa ruko setahun. Nah, belum alat-alatnya, belum franchise bisnisnya, belum sistemnya, belum yang lain-lain. Masya Allah. Di sini 27 juta, kita dapat produk yang luar biasa, bermanfaat. Kita bisa donasikan juga, atau kita mau jual ulang, silakan. Nah, selanjutnya, kembali kepada Bapak Ibu, kita mau lihat potensi ini, mau potensi muamalah silakan, mau lihat ambil potensi pahalanya silakan. Nah, mungkin ada orang yang bersifat, wah saya nggak mau ikut muamalah, saya mau donasi aja, mau wakaf produktif untuk masjid, untuk pesantren, silakan. Itu pun terjadi. Di Bandung alhamdulillah sudah terjadi. Ada DKM masjid, ya. Ada DKM masjid sudah mendapat wakaf produktif dari tim kita. 3 Quran Center atau 7 Quran Center. Nah, seperti itu. Yang jadi pertanyaannya adalah, seberapa siap Bapak Ibu untuk join bersama kami untuk misi 100 juta umat Islam paham makna Al-Quran. Mari kita bertindak sekarang. Nah, insya Allah Bapak Ibu adalah orang-orang yang awalun untuk di Indonesia. Jazakumullah khairan katsir. Oke, baik Bapak Ibu. Di sini masih ada Pak Haji Jalani ya. Nah, saya mengundang beliau. Beliau adalah orang yang mengenalkan saya pada Tingkuran ini. Kita minta waktunya, ceritakan, sharing bagaimana dan apa yang sudah beliau dapatkan di bulan pertama ini. Waktu dan tempat untuk Pak Haji Jalani, tafadhol. Mau persiapan sholat Jumat, Ustadz mungkin. Oh gitu ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, ini sudah 11.18. Sampai di sini tugas saya untuk menyampaikan jazakumullah khairan katsir. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu masih ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa japri ke Bu Ayu, langsung tanyakan. Nah, nanti tentang link untuk produknya juga bisa minta kepada Ibu Ayu. Kemudian untuk link bagaimana untuk mendaftar Quran Center juga bisa tanyakan ke Bu Ayu. Nah, sampai jumpa di komunitas selanjutnya. Ya, ini ada mbakku, seniorku ini di ALB Notaris, Mbak Rosi. Ini kebetulan baru join. Cuma dia ikutnya di sesi terakhir, jadi nggak menyimak manfaat-manfaat dari Tingkuran. Ya, semoga insya Allah Mbak Rosi bisa ikut di lain waktu, jadi bisa mendengarkan dari awal. Mbak Rosi ada di sana nggak? Nanti jam 2 kita juga ada lagi. Kita kolaborasi dengan tim dari Malaysia dan tim dari Mekah. Nah, jadi ada 3 negara. Yang teman saya Ustadz jam 16.30 itu jam berapa ya? Jam 4:30 ya? Jam 4:30 ya, 4. Ya, jadi dia itu free-nya kayaknya waktu siang, karena dia kan kondisinya di sana dengan di sini kan perbedaan waktu. Kondisi siang dia free. Oke. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini satu keberkahan buat kita. Kita di saat yang sama bisa menyelesaikan tugas kita sebagai pewaris Quran, untuk bisa belajar, untuk bisa mengamalkannya, untuk bisa mentadaburinya, kemudian kita bisa mendakwahkannya, mengajarkannya, dan kita juga di saat yang sama melalui Tim Quran ini kita memberikan solusi kepada umat Islam untuk memperbaiki ekonomi mereka. Nah, sudah bukan rahasia lagi, sampai saat ini pun umat Islam terseok-seok untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi, dan di saat yang sama inilah kesempatan kita menawarkan kepada mereka ada jalan yang mudah dengan modal yang mudah. Nah, kita bisa tawarkan ke mereka, terserah mau
mulai dari muamalahnya sudah juga boleh, mau mulai dari sebuah pahalanya juga boleh. Nah, semua bermanfaat insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Gimana Pak Uki?